pemirsa yang terkasih, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam video khotbah ini. Saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana dalam situasi tidak berdaya, krisis, kekurangan, tetapi Tuhan sanggup membuat mujizat, bahkan yang manis makin manis. Dan dalam keadaan seperti ini, kita membutuhkan sekali kebenaran firman. Langsung saya ajak saudara membaca kebenaran firman dari Yohanes pasal 2, mulai ayat 1 saya bacakan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mujizat pertama dicatat oleh Alkitab, Yesus mengubah air menjadi anggur. Ini bukan sekedar menyelamatkan pesta perkawinan, tapi ini ada satu kedalaman teologi yang sangat-sangat penting bagi kita semua menghadapi krisis karena COVID-19 ini. Saya mulai dari ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Kenapa hari yang ketiga? Dan dikatakan ibu Yesus ada di situ. Hari yang ketiga menurut orang Yahudi adalah hari yang paling baik. Kenapa? Karena dalam dunia penciptaan di Kejadian pasal 1, setiap hari Tuhan menyatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tapi khusus penciptaan hari yang ketiga, Tuhan berfirman 2 kali. Saya ulangi, Tuhan berkata 2 kali bahwa Allah melihat semuanya itu baik, artinya double blessing. Itu tercatat dalam Kejadian 1 ayat 10 dan 11. Karena perhitungan manusia yang salah, para panitia pesta resepsi, maka sekalipun dilaksanakan pada hari yang baik, krisis tetap terjadi. Sekarang kita mengalami ini. Pakar-pakar ekonomi, ahli-ahli negara-negara maju menata ekonomi dunia dengan baik. Tetapi karena ada satu virus yang tidak kelihatan begitu kecil, runtuh semua ekonomi dunia. Jadi apa yang diperhitungkan manusia, apa yang dipersiapkan manusia, dalam pelaksanaannya bisa gagal total, seperti para panitia pesta perkawinan ini sudah mempersiapkan pemilihan hari yang tepat, hari yang baik menurut Alkitabiah. Ini ada double blessing, tapi karena salah perhitungan, pada saat itu mereka merasa paling benar hitungannya, tetap kehabisan anggur. Ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus tidak dilibatkan dalam perencanaan, tapi diundang dalam pesta hari H. Jangan merencanakan segala sesuatu tanpa melibatkan Kristus. Akan berakibat krisis, kegagalan yang memalukan, dan terhimpit dalam badai krisis itu. Ayat 3. Ketika mereka kehabisan anggur, perhatikan peranan Ibu Kristus, Maria. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Hari ini kita perlu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bukan saya kekurangan, tapi negara kami, masyarakat kami, dunia mengalami krisis. Ada 2 krisis. Krisis kesehatan karena virus. 2, krisis ekonomi. Mari kita berdoa seperti itu. Tuhan, mereka kehabisan dana, mereka kehabisan makanan, mereka kehabisan daya untuk menyembuhkan. Sudah sekian banyak orang meninggal karena virus itu. Saya setuju kita berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati. Tapi kita lihat seruan daripada Maria. Dia berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Artinya, 1, Maria peduli dan terbeban akan krisis itu. Stop, jangan berdoa.
minta pemulihan, minta kesembuhan kalau Anda tidak punya hati yang terbebani. Itu. Yang kedua, Maria mau mengutamakan orang banyak daripada dirinya sendiri. Maria bisa, ngapain saya pusingin ini? Toh ini bukan keluarga saya, itu resiko mereka, biar mereka tanggung malunya. Maria mau mengutamakan orang banyak yang tetap datang, tetapi minuman utama orang Yahudi anggur habis. Dan Maria mengadu kepada Yesus karena dia tahu dan percaya bahwa Yesus sanggup menolong. Di dalam ayat 1 dikatakan, dan ibu Yesus ada di situ. Sekarang kita pun ada di tengah krisis ini. Mari kita dolani Maria. Maria hadir di situ bukan sekedar hadir untuk menikmati pesta. Maria hadir bukan untuk jadi penonton atas kekurangan, atas banyaknya meninggal, atas banyaknya menjadi korban, atas banyaknya kekurangan. Puji Tuhan, GBI Pray hadir untuk menjadi berkat. Kita punya semangat itu. Dan saya dorong semua gereja-gereja, jangan hanya satu kali menolong jemaat atau orang yang susah dengan sembako. Kita masuk gelombang yang ketiga. Saya bukan pamer, saya sedang memotivasikan setiap orang kaya gereja untuk terus jadi berkat, terus menolong. Maria tidak jadi penonton atas kekurangan itu, atau mengkritik, mengeluh atas kekurangan. Ngapain orang bikin pesta, bikin malu, kehabisan anggur. Biasanya mulut kita paling cepat mencaci maki kalau ada kekurangan. Kita kritik Presiden Jokowi. Hei, tukang kritik dengan baik-baik. Anda sudah memberikan apa untuk bangsa ini? Anda memberikan kontribusi apa untuk bangsa ini? Negara ini dipimpin oleh presiden yang tepat. Karena IMF dan Bank Dunia, World Bank mengakui, di tengah krisis corona ini hanya ada 3 negara di Asia yang kuat bertahan dalam ekonominya. 1, China. 2, Indonesia. 3, India. Yang tukang kritik di televisi itu stop, bertobat. Anda tidak berbuat apa-apa. Saat ini bukan untuk mengkritik, saat ini bukan untuk penonton, saat ini untuk bukan diri pribadi. Apa yang Anda berikan? Memberikan kontribusi kepada bangsa negara ini. Bukankah Anda orang Indonesia? Anda lahir menghirup udara Indonesia, minum air Indonesia, menikmati fasilitas pembangunan dari pemerintah Republik Indonesia. Lalu kenapa Anda hanya mengkritik melulu di televisi itu? Stop. Stop, saya mau katakan lagi, stop. Apa yang Anda sudah berbuat untuk bangsa ini. Itu. Maria juga hadir di sana untuk berguna menjadi berkat. Padahal dia cuma undangan. Pesta perkawinan itu bukan keluarga Maria. Sekarang kita ini berada hadir dalam situasi krisis ini. Ada begitu banyak orang hanya menjadi penonton. Bahkan ada begitu banyak orang mengeluh, ada yang mengkritik, ada yang mentertawai, memojokkan pemerintah. Di mana hati nuranimu? Negara ini tidak sedang berperang. Negara ini sedang dilanda dengan badai ekonomi dan badai kesehatan. Ayo kita bersatu padu. Bukan menyerang pemerintah dan bukan pemimpin-pemimpin daerah mau mengambil jalan sendiri. Kenapa tidak bersatu? Dan sekali lagi saya katakan, tukang-tukang kritik, Anda bertobat. Anda tidak memberikan kontribusi. Rakyat tidak butuh retorika kritik itu. Rakyat sudah cerdas. Lakukan sesuatu yang berguna, bukan mengkritik. Dan saya mau bertanya, apa yang salah dari kebijakan Jokowi? Justru IMF, Badan Moneter Ekonomi Dunia, World Bank mengakui Anda itu siapa. Kalau IMF saja memuji, World Bank memuji, Anda itu siapa. Stop. Jangan cari panggung demi tahun 2024 nanti. Bertobat. Ayat 4. Kata Yesus kepadanya, kepada Maria, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Jawaban Yesus ini membuat situasi seakan menjadi deadlock. Tidak ada jalan keluar. Saatku belum tiba. Yesus menyatakan bahwa waktunya untuk ia bertindak membuat mujizat belum waktunya. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis, sang pembuka jalan belum muncul. Ada skenario dari Bapa Sorgawi. Yohanes Pembaptis dulu berteriak di padang gurun. Ada suara orang di padang gurun berseru-seru, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Dan banyak orang bertobat, dibaptis, baru Yesus muncul. Sekarang belum ada Yohanes Pembaptis. Itu yang dimaksud saatnya belum tiba. Dan saya mengajak para pendeta, kalau membaca Alkitab, tolong teliti dengan benar. Jangan khotbah ngawur. Yang dimaksud saat belum tiba karena Yohanes Pembaptis belum muncul.
Nah, ketika saat belum tiba pun seakan-akan deadlock, Maria tidak menyerah. Ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, dia tidak berkata kepada majikan, dia tidak berkata kepada mental boss, dia tidak berkata kepada tukang kritik, dia berkata kepada yang hati hamba. Melalui khotbah ini saya mengetuk saudara, ubah hatimu yang galau, yang takut, yang gelisah, yang khawatir, yang marah, yang kritik, berubah menjadi hati hamba, punya hati terbeban. Tuhan pakai saya, mereka kekurangan makanan, mereka kekurangan obat-obatan, mereka kami kekurangan daya untuk menyembuhkan. Tuhan pasti berperkara. Itu kuncinya. Ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Menurut adat Yahudi kalau mau masuk rumah, di depan rumah ada tempayan, di situ ada 6 tempayan. Menurut adat isinya boleh hanya 2-3 buyung atau 2-3 gayung, tidak boleh lebih. Tapi Yesus berkata di ayat 7 kepada para pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya. Yesus memerintahkan para pelayan untuk melanggar adat istiadat budaya Yahudi demi satu mujizat. Nah, saat ini Tuhan sedang menyaring kita, Kristen yang tradisional, Kristen yang lebih taat pada adat istiadat Yahudi yang bertentangan dengan Alkitab, bertobat. Tapi adat istiadat yang sesuai dengan firman dipertahankan. Anda tidak akan mengalami mujizat kalau Anda lebih membesarkan adat istiadat budaya manusia yang bertentangan dengan Alkitab. Yesus berkata, isi tempayan itu menurut adat Yahudi 2-3 buyung, isi penuh. Aku mau buat mujizat dari sesuatu yang kecil, sepele, yang tidak dipandang orang. Tapi aku mau mujizat melabrak, mendobrak tradisi. Apa artinya kalau tempayan itu cuma isi 2-3 gayung, aku ubah jadi anggur, tetap kekurangan. Aku mau diisi penuh. Yang kedua, isi tempayan dengan air penuh, lambang juga isi jiwamu penuh dengan firman. Bukan jadi Kristen tradisi yang hadir di gereja, pendetanya cuma khotbah soal etika, norma Kristen, tapi tidak pernah mengupas firman. Saya himbau dari video ini, pendeta-pendeta khotbah, Anda bukan hanya mengajar etika Kristen, Anda bukan mengajar norma-norma Kristen. Anda harus mengisi jemaat penuh dengan firman sehingga mereka mengerti dan tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat. Ayat 8, setelah mereka mengisinya, ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu, ini yang luar biasa, lalu mereka pun membawanya. Peranan iman, membawa air kepada pemimpin pesta yang lagi stres. Beranikah kita membawa air kepada pemimpin pesta yang lagi stres, padahal kebutuhannya ada anggur? Inilah iman. Nah, harus belajar. Iman tanpa berhati hamba, iman tanpa hati yang terbeban, iman tanpa hati yang ingin jadi berkat, itu bukan iman. Itu bukan iman. Ada banyak sekarang diajarkan iman, hanya iman untuk kaya, sukses sendiri, iman dapat promosi, iman dapat jodoh. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan merancang kita kaya, Tuhan merancang kita sukses. Tapi pertanyaannya, Anda minta itu tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya prestis demi diri sendiri dan tidak menjadi berkat, saya mau kasih tahu itu bukan iman. Karena hati hamba terbeban, ini krisis pesta kehabisan minuman pokok, yaitu anggur. Mereka percaya, padahal belum ada Alkitab. Adegan ini belum ada Alkitab yang mengajarkan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Tapi kenapa mereka sudah punya iman yang luar biasa? Kembali, karena memiliki hati hamba yang terbeban, ingin menolong, mengutamakan orang banyak daripada diri sendiri. Saya minta maaf gereja-gereja, janganlah bangga dengan prestis, gerejamu kaya, banyak jemaat. Saat seperti ini Tuhan sudah menguji, adakah engkau gereja yang memiliki hati hamba? Adalah gembala yang memiliki puncak kekuasaan tertinggi dalam gereja, mau membagi berkat, menolong jemaat, menolong bangsa, menolong pemerintah. Anda diberkati, bukan untuk prestis kesombongan, tapi untuk jadi berkat. Ketaatan karena memiliki hati hamba ini. Hati hamba dan ketaatan karena memiliki hati yang terbeban, mengutamakan orang lain. Air berubah menjadi anggur. Berapa banyak anggur tersedia? Ada 6 tempayan penuh dengan anggur.
ayat 10. Membawa kepada pemimpin pesta, dan pemimpin pesta berkata, ayat 9 saya baca dulu. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, berubah menjadi anggur dalam perjalanan, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui. Maka pemimpin pesta memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, dengarkan baik-baik, ini falsafah dunia, bukan falsafah Kristus. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Falsafah dunia, puaskan dulu dengan baik. Kalau mereka sudah puas, baru yang tidak baik. Tapi Kristus bermitra dengan para pelayan, mengubah krisis kehabisan anggur menjadi anggur berlimpah-limpah. Satu, yang awalnya manis, dan Yesus akhiri dengan menjadi lebih manis. Awalnya krisis berubah menjadi kelimpahan. Awalnya manis dan semakin manis. Saya percaya Tuhan kita tidak berubah. Yang perlu berubah adalah kita. Pertanyaannya, adakah Maria yang terbeban? Dia mempersiapkan para pelayan. Apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu. Karena orang pertama di dunia yang tahu persis, yang kesanggupan Yesus membuat mujizat adalah Maria. Orang lain belum tahu. Karena kita mencatat ini mujizat yang pertama. Dia mempersiapkan para pelayan. Yesus bilang, saatku belum tiba. Tapi Yesus bilang di depan Yesus. Maria bicara di depan Yesus. Apa yang Yesus katakan kepadamu, buatlah itu. Saat seperti ini, maukah kita melakukan apa yang Yesus firmankan? Untuk tolong menolong, mendoakan pemerintah, bukan mengkritik. Mendoakan yang sakit sembuh, mendoakan para medis, dokter dan para perawat, mendoakan cleaning service di dalam rumah sakit. Anda tahu nggak, ada berapa banyak mereka berada di garda depan mati karena melayani begitu banyak pasien yang notabene-nya mungkin adalah keluargamu sendiri. Mari kita doakan mereka. Saya dengar di China para pelayan, perawat sekarang dianggap jadi pahlawan negara. Bukan dicaci maki seperti di sini. Adakah hati hamba seperti itu? Yesus bermitra dengan para pelayan. Maria mempersiapkan para pelayan. Sekarang pelayan berdiri di hadapan Yesus, tidak berdiri di hadapan Maria lagi. Dan Yesus berkata, langgar adat istiadat itu. Tempayan yang berjumlah 6 itu isi penuh dengan air. Mereka tidak berkata, Yesus, ini kan pelanggaran adat. Tidak. Kenapa? Karena hati hamba, hati yang terbeban, ingin menolong pesta yang kehabisan anggur. Jika Anda punya hati hamba, punya hati yang terbeban, Anda keluar dari roh kritik. Anda tidak biasa mengkritik. Anda tidak bisa mencaci maki, apalagi dari mimbar. Tapi Anda ingin menolong. Anda ingin menjadi berkat. Sehingga awalnya krisis tidak ada, sekarang menjadi berlimpah. Awalnya manis, menjadi semakin manis. Saya berdoa melalui khotbah ini, jadilah Maria, dan jadilah para pelayan. Anda akan terkejut melihat ketika Anda berdoa, Tuhan, mereka kehabisan makanan, apa yang harus berbuat? Kalau kita tidak berdaya, Tuhan tolong mereka. Tuhan, mereka kehabisan daya sehingga banyak yang meninggal, kehabisan alat kesehatan, kehabisan obat, sembuhkan mereka. Kalau satu Indonesia ini punya hati terbeban supaya ada pemulihan, saya mulai dari gereja-gereja saja. Kalau gereja punya hati yang terbeban seperti ini, saya percaya kemuliaan Tuhan akan turun. Virus ini akan berlalu dan ekonomi diberkati. Karena Yesus tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ampuni kami. Di tengah krisis ini, di tengah virus ini, banyak meninggal dan orang kekurangan makanan. Kami terlalu banyak sibuk dengan kepentingan diri kami. Kami tidak memiliki hati terbeban. Kami tidak memiliki hati hamba. Bahkan kami mengkritik pemerintah. Kami mengkritik orang lain. Ampuni kami. Ampuni bangsa ini yang sudah terlalu banyak mengeluarkan kata-kata cemooh, kata-kata kritik. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga yang mengkritik dari mimbar. Ampuni mereka.
Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seringkali kita merasa kami yang paling pintar dan orang yang salah. Padahal dalam keadaan ini bukan waktunya untuk menyatakan kami yang benar, dia yang salah, kami yang pintar, dia yang bodoh, kami yang benar, dia yang sesat. Ampuni kami. Biar kami mempunyai hati yang diubahkan oleh Engkau Bapa, seperti Maria, hati yang terbeban. Mempersiapkan juga hati sebagai pelayan, sehingga memiliki beban supaya keadaan ini berlalu, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan diberkati, ekonomi Engkau pulihkan, karena Engkau mau bertindak dari hati, mulut, tindakan orang-orang yang terbeban. Secara khusus kepada jemaat GBI, meteraikan firman ini sehingga kami menjadi pelaku firman, dan kami tahu ketika kami memikirkan orang lain, maka Tuhan memikirkan kami. Ketika kami memberi menolong orang lain, mungkin kecil tidak berarti, Engkau akan menolong kami secara berlimpah-limpah. Kami percaya itu Tuhan. Di akhir khotbah ini biarlah setiap yang mendengar bertekad menjadi pelaku firman, mengubah hati kami masing-masing menjadi hati hamba, hati yang terbeban, hati yang ingin menolong banyak orang, tidak mementingkan diri sendiri. Hamba percaya kemuliaan-Mu tetap sama, akan turun sehingga Indonesia penuh kemuliaan Allah, badai berlalu dan sakit disembuhkan, ekonomi dipulihkan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sudah menonton khotbah ini. Doa saya tetap menyertai saudara supaya tetap terlindungi. Tapi milikilah hati hamba yang terbeban, mengutamakan orang lain, sehingga Tuhan berperkara. Tuhan mencari jumlah hati yang banyak seperti itu, sehingga Dia berbuat mujizat untuk gereja kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita. Sampai ketemu di seri khotbah yang berikut. Tuhan memberkati. Doa saya menyertai saudara. Shalom. You raise me up to walk on stormy